Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Fasoli Giofi Bilhak dari Teknik Biomedis Unair Angkatan 17. Ini merupakan video UAS saya dari matkul Sistem Rekam Medis. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan topik terkait rekam medis dan lebih spesifiknya pada tindakan medis di rumah sakit. Sebelumnya saya akan menyampaikan sekilas tentang rekam medis secara umum. Materinya saya ambil dari materi matkul rekam medis pertemuan pertama oleh Pak Winarno yang akan saya sampaikan ulang. Baik, pertama-tama pengertian dari rekam medis dulu. Jadi rekam medis menurut Permenkes RI nomor 269 tahun 2008 adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Jadi overall rekam medis itu data suatu dokumen berkas yang berisi tentang seluruh hal terkait pasien, mulai dari identitas, terkait administratif ya, identitas, kemudian mungkin kelengkapan-kelengkapannya, juga tindakan medis yang diberikan kepada pasien. Tindakan medis ini bermacam-macam, mulai dari pemeriksaan, pengobatan, operasi mungkin, dan lain-lain ya. Dan menurut KBI sendiri, rekam medis merupakan rekaman mengenai hasil pengobatan terhadap pasien. Di KBI agak lebih spesifik ya, hanya membahas terkait pengobatan. Namun yang saya ketahui sendiri terkait rekam medis ya, rekam medis ini meliputi tindakan preventif, kuratif, rehabilitatif, paliatif, dan lain-lain. Jadi karena adanya di rumah sakit, sehingga seluruh tindakan komprehensif di bidang medis tersebut di rumah sakit akan dicatat di dokumen rekam medis seperti itu. Kemudian ada beberapa istilah dalam rekam medis ya. Yang pertama adalah medical document atau dokumen medis, kemudian medical notes, catatan medis, ada medical record, rekam medis, dan health record, rekaman kesehatan. Jadi ada dua term yang mungkin agak-agak sering didengar ya, rekam medis dan rekam kesehatan. Kemudian ada personal health record, rekaman kesehatan pribadi, family health record, rekaman kesehatan keluarga, dan medical report atau laporan medis. Nah, untuk rekam medis secara spesifik ini dibuat, kemudian dikumpulkan, dikelola, dan dikonsultasikan oleh petugas teruji klinik dan staf dari sebuah organisasi yang terlibat dalam pelayanan medis. Jadi bisa jadi oleh rumah sakit atau oleh klinik yang besar yang memerlukan dokumen rekam medis, maupun klinik kecil pun sebenarnya bisa memiliki rekam medis, namun mungkin lebih sedikit ya alur keluar masuk dokumennya, karena mungkin kecepatan dari atau intensitas dari pasien yang berkunjungnya tidak sebanyak rumah sakit. Nah, informasi dari rekam medis ini hanya bisa diakses di klinik atau di fasilitas kesehatan tersebut saja. Jadi nggak keluar kemana-mana, dan harus dicetak atau di email untuk spesialis lain jika ingin spesialis lain dari organisasi lain jika ingin mendapat informasi tersebut untuk melanjutkan pelayanan kesehatan yang diberikannya. Nah, sementara untuk health record atau rekaman kesehatan itu lebih fokus ke pemahaman kesehatan lebih luas dari pasien. Jadi bukan hanya data-data yang dihimpun, namun lebih kepada interpretasi dari data yang didapat dari rekam medis. Jadi ini mengandung semua informasi dari petugas klinik yang terlibat dalam pelayanan kesehatan dari pasien tersebut. Kemudian isi rekam medis sendiri ada 5 ya utamanya. Ada pertama identitas lengkap pasien, itu terkait kepada data administratif ya. Kemudian ada catatan tentang penyakit pasien, mulai dari diagnosisnya, kemudian terapi yang diberikan, kemudian pengamatan perjalanan penyakit, progresnya bagaimana, ada kemajuan atau kemunduran seperti itu. Kemudian ada catatan dari pihak ketiga, misalnya farmasi atau pihak lain, radiologi dan lain-lain. Kemudian ada hasil pemeriksaan laboratorium, ada foto X-ray, ronsen, dan lain-lain. Juga resum hasil pemeriksaan. Manfaat medis sendiri ada banyak ya. Pertama, tentunya untuk alat komunikasi antara dokter dan pemegang profesi lain. Misalnya dokter dan radiolog atau dokter dan agar informasi terkait pasien itu sama, tidak berbeda-beda, dan pemahaman antara satu petugas kesehatan dengan petugas lainnya itu tidak berbeda. Jadi pemahamannya sama gitu. Jadi selain untuk alat komunikasi, bisa juga untuk jadi dasar
perencanaan perawatan pasien, karena tentunya perencanaan perawatan pasien itu harus disesuaikan dengan kondisi pasien dan sejarahnya dan histori dari kesehatan pasien tersebut. Juga untuk dokumentasi medis sebagai riwayat penyakit dan pengobatan, juga untuk dasar analisis, studi dan evaluasi dari mutu pelayanan kesehatan, juga untuk memberikan gambaran data klinis yang dimanfaatkan dalam penelitian dan pendidikan. Itu untuk mungkin profesi analis medis ya, dan profesi petugas rekam medis misalnya. Juga untuk sebagai alat informasi bagi pihak ketiga dan alat untuk melindungi diri. Jadi alat melindungi diri itu lebih ke ranah hukum ya. Jika ada tuntutan dan lain-lain yang perlu dibuktikan dengan adanya dokumen perawatan rekam medis, itu bisa digunakan. Nah, nilai rekam medisnya ada 6 yang disingkat menjadi Alfred ya: administratif, legal, financial, research, education, dan documentary. Untuk nilai administratif yang seperti yang saya bilang tadi ya, untuk menilai administratif di rumah sakit maupun di perkantoran seperti itu, dan tujuannya ya untuk mencapai tujuan layanan kesehatan. Kemudian legal value untuk nilai hukum, jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan bukti untuk menegakkan keadilan. Kemudian financial, jika adanya dokumentasi perawatan pasien, itu akan lebih mudah untuk menghitung dari segi finansialnya dan mempertanggungjawabkannya tentunya. Kemudian research value untuk pembelajaran. Education, research untuk pengembangan ilmu ya, lebih untuk penelitian. Nah, untuk educational, untuk pembelajaran bagi mahasiswa, bagi staff mungkin, dan documentary untuk dokumentasi. Nah, syarat rekam medis ada 3 ABC. Pertama accurate, kedua brief, ketiga clear. Akurat karena informasinya harus benar ya, sesuai hasil pemeriksaan, karena akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan selanjutnya. Yang kedua ada brief, jadi nggak boleh terlalu panjang, namun harus mencakup seluruh informasi secara holistik, jadi harus singkat namun padat dan jelas. Kemudian clear, tidak boleh ambigu bahasanya ya, karena sebagai alat sarana komunikasi. Manfaatnya ada 4 lapis ya. Yang pertama yang primer, yang utamanya untuk pasien dan keluarganya, kemudian untuk pemberi layanan kesehatan, untuk fasilitas kesehatannya, dan untuk instansi penyedia layanan kesehatannya. Untuk pemanfaatan sekunder pihak kedua oleh unit pelayanan kesehatan, bisa rumah sakit, puskesmas, dokter, dan pihak ketiganya untuk penanggung biaya asuransi misalnya atau pemerintah, dan pihak ketiga yang lain sosial, jadi untuk surveillance kesehatan masyarakat atau peneliti, untuk pendidikan dan lain-lain. Nah, menurut KKI, Konsil Kedokteran Indonesia, rekam medis yang baik itu adalah cermin dari praktik kedokteran yang baik. Jadi rekam medis yang baik menjadi wujud kedayagunaan dan ketepatan perawatan pasien. Nah, kemudian terkait topik UAS yang saya sampaikan tadi ya, ini topik UAS saya adalah rekam medis yang berkaitan dengan tindakan medis di rumah sakit. Ini sangat berkaitan dengan pengamatan ERP atau Emergency Response Planning. Jadi Emergency Response Planning ini tindakan untuk perencanaan kegiatan di rumah sakit ya. Di rumah sakit ini ada 3 komponen utama ya. Pertama komponen rekam medis, kemudian kedua ada farmasi, dan ketiga ada keuangan. Jadi ERP ini bisa diibaratkan sebagai rumah. Jadi di bawahnya fondasinya ada sensor dinamika operasional, untuk tiang-tiangnya ada kebijakan, dan untuk atapnya ada laporan. Nah, ada 3 komponen yang sangat terkait, yaitu farmasi, rekam medis, dan keuangan ini karena sangat berkaitan erat dengan pelayanan di rumah sakit ya. Untuk rekam medis sendiri berkaitan dengan layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, tindakan medis maupun tindakan farmasi dan keuangan. Juga keuangan menjadi penopang bagi berjalannya tindakan rumah sakit, dan farmasi juga. Dan farmasi adalah ya supplier obat-obatan tentunya. Jadi ketiga area ini sangat berkaitan dan difungsikan pada ERP ini. Kemudian ini adalah 4 layer dari ERP-nya. Ada manajemen dan asuransi ya, untuk output dari rekam medisnya, dan yang untuk inputnya ada banyak sekali macamnya.
Dan yang berkaitan dengan tindakan medis ada kurang lebih 4. Yang pertama ada poli secara umum, ada rawat inap, kemudian OKVK itu objin ya, ruangan bersalin, ya persalinan, dan ada ICU. Jadi ada 4 kurang lebih ya dari pelayanan rekam medis yang berkaitan dengan tindakan medis ini. Nah, untuk tindakan medis sendiri, saya mendapatkan contoh dari rumah sakit di daerah Depok, Jawa Barat. Yang jika saya gambarkan menjadi diagram alur atau flowchart, akan menjadi seperti ini. Sebentar. Nah, ini saya gambarkan alur rekam medis di rumah sakit, di salah satu rumah sakit swasta di daerah Depok, Jawa Barat. Untuk pertamanya, ini sebelum pasien masuk ya, jadi pendaftaran dulu. Pertama, pasien itu dibagi menjadi 2, pasien lama dan pasien baru. Untuk pasien lama itu, untuk pasien baru harus daftar di rumah sakit secara offline, kemudian dapat kartu berobat dan mendapatkan dokumen rekam medis, kemudian baru bisa masuk daftar ke poli ya, masuk ke poli. Sementara untuk pasien lama bisa daftar online melalui aplikasi, kemudian diklasifikasi menjadi 2 ya, ada pasien umum dan pasien BPJS. Pasien umum bisa langsung milih poli dan dokternya juga daftar ulang di rumah sakit. Dan untuk pasien BPJS perlu input nomor rujukan dulu dari Vaskes. Itu biaya perihal administrasi ya. Namun untuk semua jenis pasien tetap mendapat kwitansi dan surat eligibilitas. Kemudian setelah masuk secara pendaftaran ulang di sentral ya, pasien tersebut mengantri di poli dan di nurse station untuk memasukkan kwitansinya. Nah, nanti kwitansinya diisi oleh perawat dan pasien mendapatkan surat kontrol untuk diisi ya sesuai dengan kebutuhannya begitu. Kemudian masuk ke alur pemeriksaan. Nah, setelah diisi kwitansinya di poli yang bersangkutan, pasien mendapatkan tindakan medis. Ada macam-macam ya. Misalnya jika diperlukan rawat jalan maka akan diperiksa biasa tindakannya. Pemeriksaan biasa ini maksudnya tidak menginapkan ya. Jadi bisa diperiksa oleh dokter umum dulu, kemudian oleh dokter spesialis misalnya, atau langsung oleh spesialis jika keluhannya telah spesifik. Pasien tersebut bisa juga mendapat pelayanan tambahan, misalnya layanan foto X-ray atau layanan CT scan atau layanan laboratorium lain atau layanan radiologi tergantung kebutuhannya ya. Itu jika pasien tersebut masuk ke rawat jalan. Jika pasien masuk ke rawat inap, maka ya alurnya akan sedikit lebih lama tentunya, bedanya itu saja sih. Dan jika pasien masuk ke IGD, flow-nya akan sedikit berbeda dari ini. Nah, setelah pasien mendapatkan tindakan medis tadi ya, entah itu rawat jalan maupun rawat inap, pasien tersebut mendapatkan resep dokter, kemudian surat kontrol dan pengantar penunjang medis jika diperlukan. Kemudian ya setelah itu layanan selesai. Itu yang ada dari sisi pasien. Namun tidak untuk rumah sakit. Setelah layanan selesai, sebenarnya selama tindakan medis diberikan, perawat ada yang mengawal proses pemberian tindakan medisnya dan mencatat dalam sistem informasi rumah sakit. Jadi pencatatannya dilakukan secara online, secara elektronik ya, melalui aplikasi. Kemudian setelah layanan selesai diberikan, baru disalin ke dokumen rekam medis. Seperti itu. Itu untuk contoh kasus yang saya amati dari rumah sakit di daerah Depok, Jawa Barat. Nah, adanya integrasi antara sistem informasi rumah sakit, sistem informasi manajemen atau SIM rumah sakit dengan dokumen rekam medis ini masih terasa kurang integratif ya, walaupun sudah membantu saat on action, saat tindakan medis diberikan, perawatnya mungkin mencatatkan segala tindakan yang diberikan oleh dokter, namun tidak langsung tercatat jadi dokumen rekam medis. Jadi mungkin entah terkait bidang administratif ya, sehingga masih digunakan dokumen rekam medis yang konvensional menggunakan kertas. Yaitu untuk realita di Indonesia ya. Sementara untuk pasien IGD itu berbeda sedikit. Jadi dari pendaftaran pasien langsung masuk mendapatkan tindakan, kemudian pendaftarannya diurus oleh keluarga atau relatifnya, atau pasien setelah mendapatkan tindakan. Kemudian pasien tersebut sama-sama mendapatkan nomor
atau kartu berobat, juga dokumen rekam medis. Jadi dokumen rekam medis ini bersifat holistik ya untuk satu orang pasien di rumah sakit yang ini ya. Seorang pasien mendapatkan satu dokumen yang tidak terbatas, apakah dia mendapatkan pelayanan IGD ataupun pelayanan rawat jalan atau rawat inap, tetap mendapatkan satu dokumen rekam medis yang digunakan di rumah sakit tersebut. Itu mungkin gunanya agar hasil interpretasinya bisa lebih lebih spesifik ya, dan tidak tercecer seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Alur pelayanan rekam medis, juga hal-hal terkait rekam medis yang ada di yang terkait dengan tindakan medis di rumah sakit spesifiknya ya. Tindakan medis yang saya jelaskan sendiri seperti tadi saya sampaikan di awal ya, saya sampaikan lagi, meliputi tindakan preventif, misalnya hanya cek-cek saja, misalnya medical check up seperti itu. Juga juga kegiatan kuratif, penyembuhan, operasi dan lain-lain. Dan rehabilitatif, pasca penyembuhan dan terapi seperti itu. Jadi sangat luas scope-nya, dan ya semoga video ini bermanfaat, menambah insight mungkin. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.